Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat sore, selamat siang, Bapak Budi Santosa selaku dosen pembimbing kerja praktik saya dengan rekan saya Muhammad Al-Aswar Haq. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Novanto Nur Akbar dengan NIM 123220129 dari angkatan 22. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dengan rekan saya Almas Faros tentang pembuatan website ISBN menggunakan bahasa pemrograman PHP di LPKM UPN Veteran Yogyakarta. Langsung saja. Dan ini sesuai yang saya bicarakan tadi, saya bersama rekan saya Almas Faros selaku backend dan saya sendiri sebagai frontend dengan tim akhir saya 129. Latar belakangnya sendiri adalah eh, kenapa kami membuat website integrasi dari ISBN UPN sendiri karena setahu saya sebelum ada website ini pengumpulan dari buku-buku itu masih dilakukan secara manual sehingga akan mudah tercecar hingga nanti Mas ini tolong masukkan ke ISBN dong. Nah ini belum tersalurkan dengan cepat sehingga nanti kami membuat sistem yang terintegrasi menjadi satu sehingga admin dan user yang ingin mengajukan dapat mengakses website tersebut secara real time. Jadi nanti kalau user ingin melakukan ya langsung saja di websitenya tidak perlu untuk ngobrol ke sini nanti malah pihak admin dari pihak LPKM akan lupa sehingga nanti akan terintegrasi akan terarsip dengan baik di website yang kami buat ini. Lalu rumusan masalah seperti yang saya utarakan tadi kurang lebih ada tiga rumusan masalah pokok masalah utama. Yang pertama adalah bagaimana mengatasi permasalahan pencatatan dan pemrosesan data pengajuan SPN yang masih dilakukan secara manual dan belum online sehingga masih agak menyusahkan pengaju pengajuan ini. Lalu rumusan masalah kedua adalah bagaimana merancang dan membangun sistem berbasis web yang mampu mengintegrasikan proses input, penyimpanan, verifikasi itu semua dilakukan dalam satu web atau satu ekosistem. Yang terakhir rumusan masalah adalah bagaimana membuat antarmuka pengguna yang mendukung kinerja backend. Sesuai yang saya utarakan tadi, di sini saya sebagai front end dan backendnya adalah Faros. Jadi saya menghubungkan eh, backend dengan front end yang saya buat sehingga nanti front end dapat memudahkan pengguna baik dari segi UI maupun dari segi UX atau experience nantinya yang dapat ditampilkan secara jelas cepat dari backend nanti. Untuk tujuan kurang lebih ada empat. Yang pertama adalah mengembangkan sistem pengelolaan ISBN berbasis PHP yang terintegrasi antara front-end dan back-end agar proses pengajuan dapat dilakukan secara cepat dan mudah dilakukan oleh user baik dari antar lintas generasi dari Gen Z maupun untuk dosen-dosen. Tujuan kedua adalah menyediakan mekanisme pencatatan, pengolahan, serta penyajian data SBN yang dapat diakses secara real-time melalui antarmuka web. Yang ketiga, meningkatkan ketepatan dan kecepatan proses pengajuan SBN menggunakan melalui desain optimal sehingga mudah dipahami. Lalu yang terakhir, tujuan terakhir ialah membangun desain dashboard interaktif yang membantu pengguna melihat status riwayat pengajuan tanpa perlu melakukan proses manual yang rumit. Kayak harus datang, tanya ini udah belum Mas? Nah, seperti itu. Lalu objek penelitian adalah instansinya ada LPPM sendiri, penggunanya adalah staf LPPM, peneliti atau dosen, dan kayak mahasiswa KKN yang membuat buku di situ. Jadi akan mengajukan di website ini. Lalu fokusnya adalah pengembangan sistem web yang pengelolaan data SBN dari input, validasi, pemantauan itu dari website ini, dari satu ekosistem. Lalu produknya sudah jelas aplikasi website menggunakan PHP native yang udah ada pembagian tugas front end backend sehingga memudahkan integrasi di eh, ini. Dalam metodenya adalah kita menggunakan metode Scrum yang pertama ada pre-game, development, testing, dan evaluasi. Pre-game sendiri kita masih awalnya melakukan analisis kebutuhan sistem untuk front end dan back-endnya agar nanti ke depannya tidak saling bingung gitu. Lalu ada development kayak implementasi fitur-fitur inti kayak pengajuan data ISBN dan lain-lain. Nanti setelah itu berhasil nanti akan menambahkan fitur-fitur baru penunjangnya. Lalu yang ketiga ada testing. Setelah itu kita menggunakan metode black box untuk testingnya sehingga semoga backendnya akan berjalan dengan baik. Lalu untuk evaluasi kita melakukan evaluasi secara menyeluruh. Apakah semua fitur, semua tombol, semuanya akan berhasil dan terinput dengan baik dan bisa diterima oleh admin maupun dari sistem itu sendiri.
Lalu untuk prosesnya ada product backlog, sprint planning, sprint development, testing, dan yang terakhir adalah review dan refinement. Yang pertama ada menyusun daftar kebutuhan, lalu mengurai kebutuhan itu sendiri, lalu melakukan proses pengembangan fitur sesuai sprint yang sudah direncanakan, lalu testing seperti tadi dan review atau refinement, melakukan evaluasi hasil sprint yang telah dibuat ya, dan kalau ada bug bisa diperbaiki bugnya. Lalu ada tabelnya kayak sprint kita di minggu pertama Februari itu ada em, kurang lebih ada analisis kebutuhan. Jadi dari langkah 1 sampai 3 gitu sampai 4 malah 4 awal itu kita melakukan analisis sehingga pengembangan front end. Jadi saya menunggu backendnya seperti ini. Lalu ada implementasi sistem sampai di akhir bulan Mei, di awal Mei itu ada perbaikan bug sehingga nanti di April akhir kita sudah bisa menyelesaikan ini. Lalu ada Jesus diagram seperti ini admin, user dan nanti masuk ke kotak yang ini web based SBN atau sistemnya itu sendiri yang kami buat. Sehingga nanti pengajuan, hapus, edit, ada tambahan bermasalah. Permohonan bermasalah itu dapat dilakukan tanpa WA atau tanpa pihak ketiga. Jadi langsung aja di sini. Lalu ada diagram alur perancangan solusi yang seperti tadi ada pre-development, development, dan post-deployment. Pre-development kita identifikasi masalahnya apa, butuhnya apa, dan di development sendiri kita eksekusi di situ, kita melakukan apa di situ. Lalu ini ada rencana pengujian menggunakan black box. Seperti itu menampilkan form registrasi kita mencoba semua tombol, mencoba semua fitur apakah berhasil masuk ke database dan berhasil terintegrasi, berhasil tukar data secara real time. Lalu ini ada rencana rencana frame wireframe-nya dari Figma yang saya buat karena saya sendiri adalah peranan developer di sini. Lalu ada tampilan user, kita cepat saja, ada welcome page, ada katalog user, ada user login maupun reset passwordnya, ada user main page atau halaman utama dari untuk user nanti. Halaman pengajuan kurang lebih ada 4, ajukan permohonan, riwayat permohonan user, permohonan bermasalah user, dan profil user itu sendiri. Lalu ada halaman edit jika user ingin mengedit eh, buku yang udah mereka ajukan dan ingin mengedit dan tidak perlu datang ke menemui pihak LPPM itu sendiri. Lalu setelah itu ada tampilan admin. Tampilan admin sendiri tentunya ada halaman login untuk verifikasi admin. Lalu eh, ada halaman dashboard utama dari admin. Lalu setelahnya kurang lebih ada 6 halaman pengajuan. Yang pertama ada semua permohonan, halaman diajukan, diproses, diterima, bermasalah. Dan ada halaman membuat user baru. Ini. Lalu ada juga halaman edit permohonan via admin. Jadi admin nggak perlu susah-susah kalau mau membenarkan. Dan tambah masalah jika ada permasalahan atau kekurangan dari user. Contoh bukunya salah nih judulnya atau apa, kurang petik atau apa, nanti bisa menambahkan list masalah di sini. Jadi tidak perlu menunggu usernya datang kok nggak di ACC ya. Nah ini langsung jelas di sini. Nah testing, dalam black box testing kita mencoba semua tombol dari login, login gagal, berhasil apa tidak. Forgot password, kita menggunakan Gmail, menggunakan admin dari Gmail itu sendiri. Lalu kesimpulannya, pengembangan website ISBN berbasis PHP Hafiz berhasil meningkatkan efisiensi dan keakuratan pengelolaan dari SBN. Jadi terintegrasi jadi satu, tidak terpisah seperti yang saya utarakan tadi di awal. Seperti itu. Oke, saya melanjutkan di wireframe dari Figma itu sendiri. Karena saya sebagai front-end developer, saya ingin menjelaskan secara singkat. Saya membuat wireframe-nya itu di Figma, tentunya untuk dan cukup familiar untuk sebagian orang, bahkan banyak orang. Yang pertama ada katalog atau welcome page, maaf, welcome page sendiri seperti ini adalah katalog dan untuk user di bagian atas dan admin di bagian bawah. Kita langsung dua-duanya, keduanya baik dari user maupun admin dapat login terlebih dahulu dengan menggunakan username dan password yang sudah ada. Lalu ada dashboard user, dashboard admin, ajukan permohonan di keduanya ada. Lewat pengajuan baik dari admin maupun dari user ada, cuma berbeda akses kemampuannya saja. Permohonan bermasalah juga nanti jika admin mengajukan permohonan menambahkan permohonan bermasalah, nanti user akan menerima dan harus memperbaiki dari situ. Lalu ada profil user, permohonan diterima admin, edit permohonan, permohonan bermasalah admin, dan sisanya adalah buat user baru untuk admin, tambah data ISBN, detail permohonan bermasalah. Jadi kurang lebih untuk user dan
admin sendiri kami bedakan untuk panel color palette-nya sehingga nanti tidak bikin bingung gitu. Contoh admin punya akses juga ke user, punya password user, nanti kok ini sama, jadi dibedakan saja. Untuk lanjut aja nanti ke demonya untuk membedakan. Yuk kita masuk ke welcome page untuk user tentunya. Langsung saja kita ke katalog buku dan jika mencet salah satu atau salah dua atau salah tiga dari buku, nanti bakal ada detail buku yang sudah diajukan, kayak sudah berhasil lolos lah. Contoh kayak prospek suatu fakta berbeda dasar kimia ini ada informasi detail kayak jumlah halaman berapa, tinggi buku berapa, terbit tahun berapa, dan ada deskripsi singkat dari buku sesuai yang dimasukkan oleh pengajuan pengaju apa ya namanya pengaju itu. Lalu ada login pemohon. Ada login seperti biasa, login admin, password, dan lain-lain. Ada password 4. Jadi saya menggunakan di sini, ini user, maaf. Lalu sudah ada dashboard, ajukan permohonan. Dan di sini saya menggunakan user panel yang bisa saya buka dan tutup, sehingga nanti bisa memperlebar view-nya. Jadi memudahkan jika ingin mengembalikan panel lagi, tinggal pencet garis tiga ini. Lalu seperti ini saya membuat UI dan UX-nya sekalian mungkin dan senyaman mungkin untuk semua pengguna dari semua kalangan umur, dari semua generasi. Seperti itu. Dan pengajuan dan lain-lain, permohonan bermasalah, profile user, dan jika ingin mengajukan contoh seperti ini, kita langsung aja template aja. Oke, kita pilih filenya se coba kan di judulnya. Judulnya ini ZXZX nggak jelas itu. Langsung. Oke, kita cek di urat pengajuan. Nah, berhasil di paling bawah karena ini pengajuan paling awal. Diajukan di sini. Nah, untuk user gitu aja. Kita langsung masuk ke untuk adminnya. Login admin, kita cek langsung apakah masuk di semua permohonan, masuk tentunya dan diajukan. Nah, diajukan masuk dan sesuai tupoksi saya yaitu front end saya membuat agak berbeda dari usernya supaya nanti berbeda aja jadi nggak bingung nih admin yang punya akun user juga loh kok sama ini tampilannya gitu. Ya seperti ini. Lalu kita coba ubah statusnya jadi diproses. Hanya diproses saja berhasil diubah dan hilang di sini dan masuk ke diproses. Setelah diproses ini punya dua opsi. Bisa langsung diterima kalau tidak ada masalah satupun. Tapi jika ada masalah atau kekurangan data atau penulisan di sini harus masuk ke bermasalah terlebih dahulu dan nanti langsung direct ke halaman bermasalah. Contoh masalah. Lalu ini status masalah tidak selesai, belum selesai. Oke, sudah berhasil. Lalu masuk ke bermasalah. Jadi di proses bakalan hilang karena masuk ke bermasalah jadi kita filter di sini. Lalu untuk di sini coba kita refresh. Nah, masuk ke bermasalah di sini. Kalau ingin membenarkan harus dari sini kita tanda selesai. Oke, sudah. Lalu masuk ke usernya. Masalah selesai. Ya, tapi admin punya kuasa di sini untuk ngecek apakah sudah berhasil selesai atau tidak. Ini di sini tanda selesai. Cek lagi selesaikan masalah dan masalah selesai. Jika masalah selesai, maka akan masuk ke diproses lagi dan bisa langsung diterima. Dan kita harus mengisi KDT dulu tentunya. Ntar KDT, barcode, dan lain-lain. Dan biar tidak ribet, makanya saya menambahkan eh bentar, menambahkan dari sini. Oke, oke sudah. Belum saya masukkan tadi seperti itu. Jadi contohnya yang sudah akan diterima seperti ini.
Baik, kita balik ke PPT. Untuk kesimpulannya, saya ulangi. Jadi pengembangan website ISBN ini bertujuan untuk mengintegrasikan menjadikan satu ekosistem, semua lini dari dosen, mahasiswa, kayak seperti mahasiswa pasca KKN sendiri yang ingin mengajukan buku bisa langsung di website ini tanpa perlu mengisi data secara offline manual tulis kertas. Jadi ribet sekali. Jadi langsung saja di website dari jarak jauh. Jadi nanti dari pihak admin, dari pihak LPTM-nya bisa langsung ke ngecek di sini, ngecek di websitenya. Berikut presentasi dari saya. Kurang lebih yang maaf, saya selaku Noven Tutur Akbar dengan NIM 123220129 mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen saya, Bapak Budi Santosa, dan koor dari kerja praktik informatika sendiri yaitu Bapak Simon. Terima kasih, selamat malam, selamat siang, selamat sore.